Halo Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos TV, Gubernur Papua Matius Fakhiri bersama Wali Kota Jayapura Abisarolo serta jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak bersama, memantau bahan pokok makanan di sejumlah retail modern di Kota Jayapura, Selasa 17 Maret. Sidak bersama dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan, serta memantau stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Fitri 1447 Hijriah, sekaligus langkah pengendalian inflasi daerah. Gubernur Fakhiri mengatakan, pasar modern memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Dari hasil pemantauan, ada beberapa harga bahan pokok yang cenderung turun. Ini tentu menjadi kabar baik dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya. Ia berharap kondisi harga yang relatif stabil bahkan menurun tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, tidak hanya bagi umat muslim yang akan merayakan Idul Fitri, tetapi juga masyarakat umum dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Jayapura. Gubernur meminta para distributor dan pelaku usaha memastikan pasokan tetap tersedia di gudang maupun di toko, tidak hanya pada hari raya, tetapi minimal 2 minggu setelahnya, agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Ratusan umat Hindu yang tergabung dari Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura melaksanakan upacara melasti di kawasan Pantai Haltekam Selasa 17 Maret, mulai pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Upacara ini merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Umat Hindu datang ke pantai membawa simbol-simbol suci dan sarana upacara dari pura untuk disucikan di laut. Ritual sakral ini dimaknai sebagai penyucian diri lahir dan batin dari unsur negatif sebelum memasuki Tahun Baru Saka. Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adiana menyampaikan, melasti merupakan bagian dari rangkaian perayaan Nyepi dengan tujuan melakukan penyucian alam semesta beserta isinya sebagai wujudan permohonan keselamatan bagi dunia. Dalam prosesi tersebut, kata Wayan, umat Hindu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan petunjuk, kedamaian, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Pelaksanaan melasti di Pantai Haltekam berjalan lancar berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Karena itu Wayan berharap pada pelaksanaan di masa mendatang, komunikasi dan kolaborasi antar umat, lembaga keagamaan, pemerintah, serta unsur keamanan dapat terus ditingkatkan. Umat Hindu juga diajak untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperoleh anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Markas utama Komite Nasional Papua Barat yang berada di Kambol Kerwaina dilaporkan dilempari bom. Hanya saja, benda tersebut tidak mengenai rumah, melainkan pecah di tanah yang jaraknya sekitar 5 meter dari dinding markas KNPB. Akibat ledakan ini, tanah tempat jatuhnya benda tersebut terlihat berlubang. Kemudian beberapa dinding terlihat lecet dan pohon di sekitar juga terkelupas. Ketua Umum KNPB Agus Kosai mengungkapkan ada upaya teror yang nyata yang dilakukan pihak tertentu. Agus menyebut insiden ini terjadi 2 kali. Pertama pada 17 Januari 2026 dan kedua pada Senin 16 Maret sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur hingga pukul 4 waktu Indonesia Timur. Agus juga menunjukkan beberapa serpian bom yang sempat dikumpulkan, termasuk lubang di tanah dan bekas tembok yang tergores. Mereka memprediksi bom tersebut dijatuhkan menggunakan drone dan untungnya tidak ada yang terluka. Sebelumnya pada 17 Januari, markas KNPB juga disiram menggunakan bensin. Meski sempat terbakar, namun api berhasil dipadamkan. KNPB menyatakan upaya yang dilakukan adalah bentuk teror dan ingin mereduksi aksi kemanusiaan yang selama ini dilakukan. Meski begitu, KNPB menyatakan akan tetap berjuang dan menyuarakan dan membela hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat. Kapolda Papua Tengah, Kombes Pol Jeremias Runtini, meninjau langsung kesiapan personal yang bertugas dalam pengamanan mudik Lebaran di wilayah Kabupaten Mimika, Selasa 17 Maret.
Kapolda Runtini mengatakan kehadirannya untuk melihat kesiapan pengamanan mudik Lebaran. Dalam tinjauannya, Kapolda menyoroti karakteristik arus mudik di Kabupaten Mimika yang memiliki perbedaan signifikan dengan wilayah lain di Papua Tengah. Ia mencatat bahwa jalur transportasi udara menjadi prioritas utama bagi masyarakat Mimika yang melakukan perjalanan mudik. Mengingat tingginya mobilitas di bandara dan pelabuhan, mantan Kapolres Mimika ini menekankan pentingnya sinergi dan kewaspadaan personel. Selain memastikan kesiapan teknis, Kapolda juga memberikan dukungan moral berupa pembagian bingkisan kepada para personel yang bersiaga di pos pengamanan dan pelayanan terpadu operasi Ketupat 2026. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya, bisa dibaca di harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposanet.com. Terimalah moto kota Jayapura, Inti Cahyo Onomi, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ambi.